Om Swastiastu. Selamat datang di YouTube channel Tantra Membaca. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna bangunan yang ada di pura. Kenapa penting kita untuk mengetahui makna dan filosofinya? Karena sebagai umat Hindu kita mesti mengetahui siapa yang kita puja, para dewa, para betara, bahkan para leluhur yang ada di sana, agar komunikasi transenden yang kita lakukan itu fokus dan terpusat kepada beliau yang kita puja. Sebagai pemahaman dasar, wilayah pura akan terdiri dari Trimandala. Pertama ada Kanistha Mandala, ada Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa bangunan yang ada di Utama Mandala. Pertama, bangunan Padmasana. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan bangunan ini. Bangunan ini merupakan perwujudan dari Gunung Mandaragiri, kemudian Lingga dan Yoni. Ya, Padmasana adalah tempat pemujaan yang sering dijumpai di pura. Biasanya berbentuk singgasana dengan relief teratai. Padmasana melambangkan tempat tertinggi yang diperuntukkan untuk pemujaan kepada ide Sangyang Widiwasi dalam manifestasinya beliau sebagai Siwa Raditya. Di bangunan paling atas itu terbuka tanpa atap dan ada simbol Sangyang Acintya Rupa yang menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak terbatas, tidak terjangkau, tidak terpikirkan. Tapi kita bisa menstanakan beliau, menghadirkan beliau melalui perwujudan dari arca atau bangunan. Dalam hal ini disebut sebagai Saguna Brahman, Tuhan yang berwujud. Yang kita puja adalah Tuhan yang tidak berwujud atau disebut dengan Nirguna Brahman. Ya, kita lanjut. Filosofi dalam Padmasana ini tentu sebagai singgasana dari Tuhan itu sendiri yang mengatasi segala bentuk dualitas duniawi. Ada satu sloka yang mendukung penjelasan ini. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 9 sloka 22 yang berbunyi Ananyas cintayantomam iye janah pari upasate tesam nityabhyuktanam yogaksemam wahamyaham. Artinya, bagi mereka yang selalu memujaku dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan, aku akan memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, ada Balai Agung atau Balai Wantilan. Balai Agung atau Balai Wantilan ini adalah bangunan yang luas yang biasanya dijadikan tempat untuk pertemuan umat atau perkumpulan dari kegiatan umat. Balai Agung mencerminkan makna kebersamaan, persatuan, kebijaksanaan dalam musyawarah. Dalam Rigveda, Mandala 10 Sukta 191 mantra 3 yang menyebutkan Samgacadwam, Samwadadwam, Samwo Wanamsi Janatam. Artinya, bersatulah, bicaralah bersama-sama, berpikirlah dalam kebersamaan. Kemudian yang ketiga ada Meru. Meru adalah bangunan bertingkat yang melambangkan Gunung Mahameru, tempat tinggal para dewa. Semakin tinggi tingkat Meru, semakin tinggi pula penghormatan yang diberikan kepada manifestasi dewa yang disembah atau distanakan di sana. Meru berfungsi sebagai media antara dunia manusia dan alam semesta. Dalam Rigveda Mandala 7 Sukta 34 Mantram 1 menyebutkan Indrayah Samudrawatyo Girayo Wahanti. Artinya,
Dewa Indra dan para dewa bersemayam di puncak tertinggi, bagaikan samudra yang tak terbatas. Kemudian yang keempat adalah gedong atau pelinggih kemulan. Gedong atau pelinggih kemulan adalah bangunan khusus untuk pemujaan para leluhur. Gedong ini mengingatkan kita pada pentingnya untuk berbakti dan menghormati leluhur sebagai cikal bakal dari keberadaan kita. Dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 2, Sloka 232 menyebutkan putrena pitaro jiwanti. Artinya, orang tua hidup melalui anak-anaknya. Kemudian yang kelima ada Candi Bentar atau Panduraksa. Candi Bentar atau Panduraksa adalah gerbang masuk pura yang melambangkan pintu menuju alam spiritual. Nah, inilah kenapa setiap bangunan dari Candi Bentar, dari Kaniste, dari Madya ke Utama itu makin pindah ke Mandala yang 1, 2, dan ketiga itu semakin kecil. Karena di sini ada filosofi bahwa ketika kita mau memuja Ide Sang Hyang Widi atau membakti, maka kita harus mulai prepare dan persiapan untuk konsentrasi dan fokus kepada siapa yang kita puja. Oleh karena itu, Candi Bentar dari Kaniste luas, begitu ke Madya sudah mulai menyempit, dan ke Utama sudah hanya muat untuk 1 orang. Nah, Candi Bentar mepresentasikan atau merepresentasikan dualitas alam, sedangkan Panduraksa mengisyaratkan penyatuan dalam spirit keilahian. Dalam Chandogya Upanishad, Adhyaya 3, Mandala 3, Sukta 14, Mantra 1 menyebutkan Sarwam Kalu Idam Brahman. Sesungguhnya semua yang ada ya, ini adalah Brahman. Nah, dengan demikian makna dari setiap bangunan di pura kita pahami, kita hayati, karena itu menjadi perwujudan, persiapan dan prepare dari kita dalam melaksanakan bakti, untuk kita selalu ingat dan kita menjadikan itu sebagai pedoman untuk memaknai aspek dari setiap sisi kehidupan kita dengan nilai-nilai yang mendalam. Pura tidak hanya sebagai tempat persembahyangan, namun juga sebagai tempat pembelajaran tentang kebijaksanaan hidup, karena di sana terdapat berbagai kegiatan organisasi masyarakat, pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om.